Masa tua yang tenang. Para pemirsa sekalian, terima kasih telah kembali lagi. Dan kemudian, bunyi panjang dan tanpa henti dari monitor detak jantung. Suara itu bagaikan pisau dingin yang memutus untaian harapan terakhir yang telah kupegang erat selama setahun terakhir. Garis hijau yang setiap hari kudoakan agar terus bergelombang, kini telah menjadi garis lurus tanpa emosi. Hening. Ruangan yang tadinya dipenuhi oleh napas berat suamiku, kini terisi oleh keheningan yang mencekam. Pria yang kucintai lebih dari nyawaku sendiri, suamiku, Budi, telah pergi. Dia terbaring di ranjang kami yang familiar, wajahnya yang tirus dan pernah berkerut karena sakit kini terlihat damai. Mungkin sekarang dia sudah tenang. Air mata tanpa suara mengalir di pipiku, aku menggenggam tangannya, tangan yang dulu begitu hangat dan kuat melindungiku, kini sedingin es. Rasanya seolah seseorang meremas jantungku, membuatku sesak napas. Selama setahun terakhir, aku telah mengubah diriku menjadi mesin. Tidak menangis, tidak tumbang, hanya fokus merawat suamiku. Aku ingin merebutnya kembali dari dewa kematian, tetapi pada akhirnya, aku kalah. Mas. Aku tersungkur di samping ranjang, memanggilnya dengan suara parau. Namun, momen paling pedih dan pribadi bagi seorang istri yang kehilangan suaminya itu tidak berlangsung lebih dari 5 detik. Pintu kamar terbuka dengan kasar. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, menerobos masuk seperti badai, diikuti oleh adik iparku yang pemalas dan kasar, Tono. Kupikir, sekejam apapun mereka akan meneteskan setidaknya setitik air mata di hadapan kematian putra dan kakak mereka. Ternyata tidak. Mata Ibu Ratna sama sekali tidak melirik wajah putranya. Matanya yang menyala-nyala tertuju padaku. Dia sudah mati? Pertanyaan itu bukan ungkapan duka, melainkan campuran nada dingin dan kepuasan yang aneh. Sebelum aku sempat mencerna pertanyaan kejam itu, sebuah suara tamparan yang tajam terdengar. PLAK. Pipiku terasa panas membara. Tono, adik ipar yang setiap hari kusajikan makanan, telah menamparku. Mbak, sekarang bukan waktunya nangis di sini. Dasar pembawa sial. Sudah berapa lama kau masuk ke rumah ini dan membuat kakakku jadi begini, hah? Sekarang kau puas, kan? Setelah kakakku mati, aku terduduk di lantai yang dingin. Salah satu telingaku berdengung, dan kepalaku pusing. Aku tidak bisa mengerti. Suamiku baru saja meninggal, dan sebelum kesedihanku mereda, aku sudah diperlakukan seperti penjahat oleh keluarganya sendiri. Ibu, Tono, apa yang kalian lakukan? Mas Budi baru saja. Tutup mulutmu, bentak Ibu Ratna tajam. Dia menghampiriku, menjambak rambutku dan menariknya ke belakang dengan kasar. Jangan pura-pura baik di sini, kau pikir aku tidak tahu isi hatimu yang busuk itu. Kau pasti berharap suamimu cepat mati supaya bisa menguasai rumah ini sendirian, kan? Dasar perempuan jalang, setiap kata yang dia ucapkan bagaikan belati berkarat yang menusuk jantungku. Menguasai rumah? Selama setahun terakhir, aku berhenti dari pekerjaanku, menjual semua perhiasanku, dan mencairkan seluruh tabunganku untuk membiayai pengobatan suamiku. Aku begadang setiap malam untuk merawat dan memijatnya. Apa salahku? Tidak, Bu. Aku tidak pernah berpikir seperti itu, bantahku mati-matian. Masih mau mengelak? Tono menggeram dan menendang pinggangku. Aku meringkuk kesakitan. Sejak kakak sakit, apa kau pernah menghasilkan uang? Kerjamu cuma menadahkan tangan minta uang? Kan, semua biaya pengobatan kakak ditanggung oleh ibu kami. Kau itu cuma benalu di rumah ini. Darahku serasa mendidih mendengar kebohongan tak berdasar itu. Uang mereka? Uang itu adalah uangku yang kuberikan pada Ibu Ratna. Dia bilang kenal seorang tabib sakti dan akan membelikan ramuan obat untuk Budi, jadi setiap kali dia selalu meminta uang tunai dariku. Setiap kali aku memberikan uang, dia menghitungnya dengan teliti, tidak kurang sepeser pun. Dan sekarang, dia bisa memutarbalikkan fakta dengan begitu tidak tahu malunya. Mereka tidak memberiku waktu sedetik pun untuk berduka. Dalam sekejap, mereka mengubah tokoh utama tragedi ini menjadi penjahat yang tidak tahu malu. Ibu Ratna melepaskan jambakannya dan menunjuk ke arah pintu depan. Pergi kau sekarang juga. Keluar dari rumah ini. Barang-barangmu akan kulempar semua ke jalanan seperti sampah. Rumah ini. Rumah kami, kataku dengan suara bergetar.
Rumah ini adalah hadiah pernikahan dari almarhum kedua orang tuaku. Setelah menikah, aku mendaftarkan rumah ini atas nama bersama denganku dan suamiku, karena aku tidak ingin dia merasa minder tinggal di rumah pemberian mertuanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa niat baik dan kepercayaanku suatu hari akan menjadi senjata yang melukaiku. Rumahmu? Tono tertawa sinis. Dia mencengkeram kerah bajuku dan menyeretku di lantai. Sekarang kakakku sudah mati, kau itu bukan siapa-siapa lagi. Rumah ini milik keluarga kami, bukan tempat untuk perempuan sepertimu. Pergi. Mereka menyeretku hingga ke ruang tengah. Semua perabotan di rumah ini, kehangatan suamiku masih tertinggal di sana, tetapi hati orang-orang ini lebih dingin dari es. Aku hanya bisa menatap tak berdaya pada asap dupa yang mereka nyalakan dengan munafik di depan foto Budi yang baru mereka pajang. Menjijikkan. Mereka tidak sedang berduka, mereka sedang merayakan sebuah pesta untuk merayakan lenyapnya Budi yang sakit-sakitan, sehingga mereka bisa memiliki segalanya. Kalian akan menyesal, bisikku dengan suara penuh kebencian. Menyesal? Ibu Ratna tertawa seperti orang gila. Yang seharusnya menyesal itu kau. Seharusnya kau yang mati, bukan anakku. Kau hidup pun hanya menghabiskan nasi saja. Setelah selesai bicara, dia dan Tono membuka lebar pintu depan dan melemparku keluar ke halaman seperti kantong sampah. Kepalaku membentur lantai semen yang dingin, dan darah hangat mengalir dari dahiku. Pandanganku mulai kabur. Suara pintu gerbang yang dibanting BRK, seolah mengurung semua kenangan, cinta, dan penderitaanku di dalamnya. Aku terbaring di tanah yang dingin. Hujan gerimis bulan Juli mulai turun, rasa dingin meresap dari kulit hingga ke tulang. Kehilangan suami, diusir dari rumah, dianiaya dan dihina oleh orang-orang terdekatku. Adakah penderitaan yang lebih besar dari ini? Aku memejamkan mata, rasa putus asa yang tak berujung menyelimutiku. Saat pikiran bahwa kematian mungkin adalah sebuah kebebasan melintas, tiba-tiba aku mendengar jeritan tajam dari dalam rumah. Itu jeritan Tono, jeritan ngeri penuh ketidakpercayaan. Segera setelah itu, terdengar suara sesuatu yang pecah dan tangisan aneh Ibu Ratna. Apa yang terjadi? Apa mereka sudah mulai berebut harta? Jeritan mengerikan kembali terdengar dari dalam rumah, diikuti oleh suara guci keramik yang pecah. Aku mendengar Tono menggeram. Bu, apa yang ibu lakukan? Guci mahal itu pecah? Tono. Lihat itu. Suara Ibu Ratna bergetar oleh kengerian yang tak terlukiskan. Keheningan yang mencekam menyusul. Aku bisa mendengar jantungku berdebar kencang. Lalu, jeritan kedua meledak. Kali ini dari Tono. Bukan teriakan kasarnya yang biasa, melainkan jeritan yang membelah malam, seperti orang yang melihat setan. Sestan, apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Rasa penasaran dan firasat aneh mengalahkan rasa sakit di tubuhku. Aku bangkit terhuyung-huyung, berpegangan pada dinding pagar, dan mengintip dari celah gerbang besi yang tertutup rapat, dan aku membeku. Seluruh tubuhku kaku, napasku seakan berhenti. Jasad Budi yang tadi terbaring di ranjang, perlahan-lahan bangkit. Ini bukan halusinasi. Di bawah cahaya remang-remang di dalam kamar, aku melihatnya dengan jelas. Suami yang baru saja kutangisi, bergerak. Dia tidak bangkit begitu saja. Gerakannya lambat dan kaku, seolah-olah mesin yang sudah lama berhenti mulai beroperasi kembali. Jari-jarinya bergerak lebih dulu, lalu seluruh tangannya menembus selimut. Kemudian, dia perlahan menopang tubuhnya dengan siku di atas kasur, dan dengan sekuat tenaga mengangkat bagian atas tubuhnya. Wajahnya masih pucat, dan kedua matanya terpejam, tetapi tubuhnya hidup kembali. Ibu Ratna dan Tono membeku di tengah ruangan, wajah mereka menunjukkan kengerian yang luar biasa. Adik iparku yang beberapa saat lalu dengan kejam menganiayaku, kini kakinya gemetar seperti daun dan wajahnya pucat pasi. Ibu Ratna ternganga, menunjuk ke arah ranjang dengan mata seolah mau keluar, tidak mampu berkata-kata. Bu Budi. Kau. Akhirnya, Budi berhasil menegakkan punggungnya dan duduk tegak. Dia masih diam, kepalanya sedikit menunduk. Lalu, seolah mendapat perintah tak terlihat, dia perlahan membuka matanya. Di matanya yang begitu kucintai, tidak ada lagi rasa sakit atau kelelahan, jernih dan tenang, tetapi terasa dingin seperti danau di musim dingin. Dia tidak menatapku,
Dia juga tidak melihat keluar pintu. Dia menatap lurus ke arah ibu dan adiknya. Tatapan itu kosong, menembus, seolah melihat orang yang benar-benar asing. Aarge, tolong, dia hidup lagi. Dia datang untuk mengambil nyawa kita. Ibu Ratna adalah yang pertama runtuh. Dia berteriak histeris dan mencoba lari, tetapi kakinya lemas dan dia jatuh terduduk di lantai. Tono mundur, punggungnya menempel di dinding. Kak? Kak? Aku minta maaf. Aku tidak sengaja. Ibu yang menyuruhku. Tolong, maafkan aku. Dia menyatukan kedua tangannya dan memohon ampun. Sangat berbeda dari sikap beringasnya beberapa menit yang lalu. Pemandangan di dalam rumah itu tidak berbeda dengan neraka. Orang-orang yang tadinya bersukacita karena akan mendapatkan harta, kini memohon pengampunan pada orang yang mereka kira sudah mati. Mereka tidak takut pada dosa mereka hanya takut pada kekuatan supranatural yang tidak bisa mereka pahami. Budi duduk tak bergerak seperti patung. Dia melihat sekeliling ruangan, pecahan vas bunga di dekat kaki ibunya, dan kamar yang mereka berantakan. Lalu, pandangannya berhenti pada foto dirinya yang dipajang untuk upacara kematian. Dia mengangkat sudut bibirnya dengan samar, nyaris tak terlihat, tetapi senyum itu mengandung penghinaan yang luar biasa. Di luar gerbang, aku menahan napas, menyaksikan semuanya, lupa akan rasa sakit dan hujan. Di dalam hatiku, muncul kegembiraan dan harapan yang tak terlukiskan, bercampur dengan kebingungan yang luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa Budi tidak mati? Atau apa benar-benar terjadi keajaiban? Dan keajaiban itu, akhirnya membuka mulutnya. Suaranya lemah dan serak karena sudah lama tidak berbicara, tetapi setiap kata terdengar jelas di ruangan yang dipenuhi ketakutan itu. Suara itu lebih menakutkan dari ribuan makian. Itu adalah suara seorang hakim. Suara orang yang telah kembali dari ambang kematian, melihat segalanya, dan datang untuk menentukan nasib para pendosa. Kalian berdua. Apakah sandiwaranya sudah selesai? Satu kalimat pendek itu menyambar seperti petir di ruangan yang kacau. Ibu Ratna dan Tono membeku, suara tangisan dan permohonan mereka tersangkut di tenggorokan. Kengerian akan hantu yang tergambar di wajah mereka perlahan memudar, digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan yang jauh lebih besar. Itu adalah ketakutan seorang pelaku yang tertangkap basah. Mereka mulai menyadari bahwa orang yang duduk di ranjang itu bukanlah arwah penasaran dari alam baka. Dia adalah orang yang hidup, dan orang yang telah menyaksikan segalanya. Budi, kau tidak mati, kata Ibu Ratna terbata-bata. Dalam suaranya, tersirat kekecewaan pahit yang tak bisa disembunyikan. Dia tanpa sadar telah mengungkapkan kegembiraannya saat mengira putranya telah tiada. Dan sekarang, kebenaran yang mengerikan ini lebih menakutkan daripada menghadapi hantu. Budi tidak menjawab perkataan ibunya. Dia dengan susah payah menyingkap selimut dan menurunkan kakinya ke lantai. Gerakannya masih lemah, tetapi di dalamnya terasa tekad sekuat baja. Dia berpegangan pada rangka tempat tidur, berusaha untuk berdiri. Kakinya gemetar, tetapi tatapan matanya tidak goyah. Pandangannya terpaku pada dua orang yang meringkuk di sudut ruangan. Mati? Sepertinya Ibu dan Tono sangat berharap aku mati, ya? Tanyanya. Suaranya masih datar, tetapi mengandung kepahitan yang tak berujung. Begitu besarkah keinginan kalian sampai begitu aku menghembuskan napas terakhir, kalian langsung memukuli istriku, mengusirnya dari rumah, dan merampas hartanya? Apakah kasih sayang seorang ibu dan ikatan persaudaraan kalian hanya seharga itu? Tono, dengan wajah pucat, buru-buru melambaikan tangannya dan membela diri. Tidak, Kak, kau salah paham. Aku dan Ibu hanya sedikit lepas kendali karena terlalu sedih. Kami khawatir Mbak Santi syok dan berpikir yang tidak-tidak. Jadi, kami hanya sedikit meninggikan suara. Lepas kendali? Budi mencibir. Cibiran itu membuat Tono gemetar. Hanya sedikit meninggikan suara, tapi sampai memukul orang hingga tersungkur, menjambak rambutnya, dan menyeretnya keluar seperti binatang lalu melemparnya ke jalanan? Tono, kemampuan aktingmu hebat sekali, bahkan lebih baik dari Ibu. Melihat kepura-puraannya dibongkar tanpa ampun oleh putranya sendiri, Ibu Ratna tidak bisa lagi menjaga ketenangannya. Dia menepis rasa takutnya dan meledakkan amarah seseorang yang terpojok. Dia bangkit dan menunjuk wajah Budi. Kau, berani-beraninya kau bicara seperti itu pada ibumu,
aku yang melahirkanmu. 9 bulan aku mengandungmu dengan susah payah. Saat kau sakit, betapa aku khawatir dan merawatmu. Dan sekarang, hanya karena perempuan gelandangan itu, kau menyalahkan ibumu sendiri, dasar anak durhaka. Merawatku? Budi mengulangi kata-kata itu, suaranya meninggi, penuh dengan penghinaan. Apakah setiap hari memaki dan mengutuk menantu yang mengorbankan segalanya untuk merawat putramu itu namanya merawat? Apakah menyelewengkan uang obat putramu untuk dana judi adik bungsunya itu namanya merawat? Apakah setiap malam berdoa agar putramu cepat mati supaya bisa menguasai rumah ini itu namanya merawat? Kasih sayang ibu yang seperti itu, aku tidak sanggup menerimanya. Setiap kalimat Budi bagaikan pukulan palu godam bagi Ibu Ratna. Dia terhuyung mundur, dia tidak percaya bahwa putranya, yang terbaring tak berdaya di ranjang, mengetahui semua pikiran kotor dan perbuatannya. Tidak. Kau pasti mendengar omong kosong dari orang lain, perempuan licik itu yang mengadu domba, kan? Sudah kuduga. Cukup, potong Budi dengan suara rendah namun tegas. Yang perlu kudengar bukanlah pembelaan kalian yang tidak berguna. Sebaliknya, yang seharusnya berterima kasih adalah kalian. Berkat kalian, aku jadi tahu dengan jelas, siapa yang tulus berduka saat aku sekarat, dan siapa yang seperti hiena, siap mencabik-cabik mayatku. Dia perlahan melangkah mendekati mereka. Setiap langkahnya seolah menginjak-injak jantung Ibu Ratna dan Tono. Apa kalian tidak penasaran kenapa aku harus melakukan semua ini? Kenapa aku harus bersandiwara seolah-olah aku mati? Dia berhenti di hadapan mereka. Jika tidak begini, bagaimana aku bisa menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri pertunjukan hebat yang baru saja kalian pentaskan? Sebuah drama tentang kasih sayang keluarga, keserakahan, dan kekejaman manusia. Sebuah pertunjukan yang begitu luar biasa, bahkan aku yang sedang sekarat pun ingin memberinya tepuk tangan. Keluarga mertuaku benar-benar hancur. Mereka tidak bisa lagi membantah sepatah kata pun. Semua kebohongan dan konspirasi telah terungkap. Mereka berdiri seperti terdakwa yang menunggu vonis terakhir. Di luar gerbang, aku kembali menangis. Tapi kali ini, bukan air mata penderitaan, melainkan air mata syukur dan haru. Suamiku, dia tidak pernah meninggalkanku. Bahkan di tengah perjuangannya melawan penyakit yang paling menyakitkan, dia diam-diam mengamati segalanya dan mencari cara untuk melindungiku. Sandiwara yang dia rancang bukan hanya untuk mengungkap kebusukan keluarganya, tetapi juga untuk mendapatkan keadilan bagiku. Aku membekap mulutku agar tidak menangis terisak. Mas Budi, terima kasih. Tapi kenapa? Kenapa harus menggunakan cara yang begitu menyakitkan dan ekstrem ini? Apa yang telah dia tanggung selama ini? Dan betapa bodohnya aku tidak menyadari apapun? Rahasia di balik sandiwara ini mungkin jauh lebih menyakitkan daripada apa yang baru saja kusaksikan. Gerbang besi terbuka. Budi, meskipun terhuyung-huyung, keluar sendiri dan memapahku masuk ke dalam. Saat dia memelukku, aku sadar ini bukanlah mimpi. Kehangatan tubuhnya yang masih lemah mencairkan dinginnya air hujan dan es di dalam hatiku. Aku membenamkan wajah di dadanya dan menangis terseduh-seduh, menumpahkan semua kesedihan, ketakutan, dan penderitaan yang telah kutahan selama setahun terakhir. Maafkan aku. Maafkan aku. Seharusnya aku menyadarinya lebih awal, isaku. Budi hanya memelukku lebih erat. Tangannya dengan lembut membelai rambutku yang basah. Masa tua yang tenang. Para pemirsa sekalian, terima kasih telah kembali lagi. Dan kemudian, bunyi panjang dan tanpa henti dari monitor detak jantung. Suara itu bagaikan pisau dingin yang memutus untaian harapan terakhir yang telah kupegang erat selama setahun terakhir. Garis hijau yang setiap hari kudoakan agar terus bergelombang, kini telah menjadi garis lurus tanpa emosi. Hening. Ruangan yang tadinya dipenuhi oleh napas berat suamiku, kini terisi oleh keheningan yang mencekam. Pria yang kucintai lebih dari nyawaku sendiri, suamiku, Budi, telah pergi. Dia terbaring di ranjang kami yang familiar, wajahnya yang tirus dan pernah berkerut karena sakit kini terlihat damai. Berat badannya turun drastis, tubuhnya melemah, dan akhirnya separuh tubuhnya lumpuh, membuatnya hanya bisa terbaring. Dokter mengatakan itu adalah penyakit degeneratif neuromuskular langka yang tidak ada obatnya dalam ilmu kedokteran modern. Berita itu bagaikan petir di siang bolong yang meruntuhkan duniaku. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak boleh tumbang.
Dia membutuhkanku. Aku berhenti dari pekerjaanku dan memulai hari-hari panjang yang berpusat di sekitar ranjangnya. Aku belajar menjadi perawat, mulai dari menyiapkan makanan, membersihkan kotorannya, memijat dan melakukan fisioterapi, hingga memperhatikan setiap perubahan kecil pada tubuhnya. Hidupku hanya dipenuhi oleh 4 dinding kamar dan napas berat suamiku. Beberapa hari pertama, Ibu Ratna dan Tono berpura-pura khawatir, tetapi kekhawatiran itu dengan cepat berubah menjadi kejengkelan dan rasa terganggu. Mereka menganggap merawat Budi adalah tanggung jawabku seorang diri. Suatu kali, saat aku sedang menyuapi Budi bubur, Ibu Ratna lewat sambil berdecak. "Makan terus kerjanya. Sakit terbaring begitu, tapi makannya kayak babi. Uang dari mana? Seharusnya kau yang keluar cari uang. Jangan cuma duduk-duduk menumpang hidup sama suami dan mertua." Menumpang hidup, aku menjual semua perhiasan pernikahanku dan menguras tabunganku untuk merawat suamiku, tapi di matanya aku terlihat seperti parasit. Tenggorokanku tercekat karena sedih, tetapi aku harus menelan air mataku saat melihat Budi menatapku dengan mata penuh penderitaan dan ketidakberdayaan. Aku tidak ingin membuatnya lebih menderita. Adik iparku lebih parah. Bukannya membantu, dia terus-menerus meminta uang. Tahu bahwa aku memiliki sisa uang peninggalan orang tuaku. Dia selalu mencari-cari alasan. "Mbah, pinjam uang dong. Ada urusan mendesak." "Urusan apa, Tono?" tanyaku hati-hati. Dia menjawab dengan ketus, "Perempuan tahu apa soal bisnis laki-laki? Kasih saja. Nanti kalau aku sudah kaya, ku kembalikan 10 kali lipat. Atau jangan-jangan kau pelit, takut kalau kakakku mati, uangnya hilang semua?" Kata-kata kasarnya melukai hatiku. Tetapi demi kedamaian di rumah, agar Budi tidak mendengar ucapan kasar, aku mengertakkan gigi dan memberikan uang. Kukira kesabaranku akan membawa kedamaian bagi suamiku, tetapi aku salah. Mereka semakin menjadi-jadi dari hari ke hari. Mereka menganggapku sebagai pembantu rumah tangga gratis. Menyiapkan makanan, mencuci, membersihkan rumah, semua pekerjaan rumah dilimpahkan padaku, padahal merawat pasien yang terbaring saja sudah membuatku kewalahan. Suatu hari, aku merasa sangat lelah sampai hampir pingsan. Saat aku sedang memijat Budi, teriakan Ibu Ratna terdengar dari dapur. "Hei, Santi, apa yang kau lakukan di sana? Turun, siapkan makan. Mau membuat mertuamu ini mati kelaparan." "Ya?" Aku bergegas turun dan menangis sambil mencuci beras. Aku sedih, tetapi aku menghibur diriku sendiri bahwa semua penderitaan ini sepadan selama Budi ada di sisiku. Budi, yang terbaring, melihat dan mendengar segalanya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Penyakit telah merenggut kekuatan dan suaranya. Aku sering melihatnya membalikkan badan menghadap dinding, bahunya bergetar. Aku tahu dia sedang menangis, menderita karena ketidakberdayaannya. Setiap kali itu terjadi, aku memaksakan diri untuk kuat dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, Mas. Aku kuat. Asalkan kau ada di sisiku." Puncak kekejaman mereka terjadi pada suatu malam musim dingin. Budi demam tinggi dan terus-menerus kejang. Aku ketakutan dan memohon pada Tono untuk mengantarku ke UGD rumah sakit dengan motornya. Tapi dia, yang sedang asyik bermain game, melambaikan tangannya dengan malas. "Malam-malam begini, mau kemana? Paling cuma demam biasa. Besok saja perginya. Jangan berlebihan." Aku terpaksa berjuang sendirian melawan demam suamiku. Aku memeluknya, menghangatkannya dengan suhu tubuhku. Sepanjang malam aku mengompres tubuhnya dan mengganti handuk basah. Keesokan paginya, setelah demamnya turun, aku melihat bayanganku di cermin dan tidak mengenali diriku sendiri. Seorang perempuan dengan mata lelah dan cekung, lingkaran hitam di bawah matanya seperti panda. Begitulah aku hidup selama setahun terakhir. Sendirian menanggung penyakit suamiku dan perlakuan dingin keluarga mertuaku. Aku menipu diriku sendiri dengan berpikir bahwa mereka menjadi sulit karena terlalu khawatir pada Budi. Aku tidak mau percaya bahwa hati manusia bisa sejahat itu. Baru setelah tirai sandiwara hari ini ditutup, aku sadar. Mereka tidak khawatir, mereka hanya menunggu hari di mana suamiku mati, agar mereka bisa merebut segalanya. Dan sumber dari semua kekejaman itu, pada akhirnya, berasal dari satu hal, sesuatu yang sejak awal kuberikan dengan tulus tanpa perhitungan apapun. Setelah selesai mengobati lukaku, Budi berdiri dengan tenang.
Dia berjalan ke tempat foto kematiannya diletakkan dan dengan tegas menurunkannya. Dia meletakkan foto itu di atas meja dan membaliknya, seolah ingin menghapus kenangan yang menyakitkan. Tindakannya membuat Ibu Ratna dan Tono tersentak. Mereka sadar bahwa hari-hari mereka di rumah ini tidak akan lama lagi. "Kak, kau mau apa?" tanya Tono terbata-bata. Rasa takut kembali menyelimuti suaranya. Budi menoleh padanya dan berkata dengan tajam, "Melakukan apa yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama. Tapi sebelum itu, aku ingin memberitahu kalian kenapa kalian bisa menjadi sampah seperti ini." Dia menatapku, tatapannya melembut. "Santi, kau ingat hari kita membeli rumah ini? Bagaimana aku bisa lupa? Itu adalah salah satu hari paling bahagia dalam hidupku. Rumah dan tanah ini adalah harta yang dikumpulkan orang tuaku seumur hidup mereka dan diberikan padaku sebagai hadiah pernikahan. Malam sebelum pernikahan, orang tuaku memanggil kami berdua. Anak-anak, ayah dan ibu tidak punya banyak, tapi rumah ini kami berikan sebagai modal hidup kalian. Hiduplah saling mencintai dan menyayangi sampai tua." Saat itu, Budi sangat terharu. Dia menggenggam tanganku dan berjanji di hadapan orang tuaku bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan mereka dan akan menyayangiku seumur hidupnya. Aku percaya padanya, pada cinta kami. Karena itu, saat mengurus sertifikat rumah, tanpa ragu aku mengusulkan nama bersama. Aku tidak ingin dia merasa seperti menumpang di rumah mertua. Aku ingin dia merasa bahwa ini adalah rumah kami berdua. Saat itu, Budi melanjutkan ceritanya. Suaranya merendah. "Aku sangat berterima kasih pada orang tuamu, dan padamu. Aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Tapi aku tidak tahu bahwa kebaikan dan kemurahan hati keluargamu akan menjadi sumber keserakahan tak berujung keluarga kami." Dia menoleh pada ibu dan adiknya. Sejak hari pertama masuk ke rumah ini, dengan tatapan seperti apa ibu dan Tono melihat rumah ini? Bukan untuk merayakan kebahagiaanku, tapi dengan tatapan serakah dan iri, kan? Mengingat kembali, memang benar. Kalimat pertama yang diucapkan Ibu Ratna saat masuk ke rumah baru kami bukanlah ucapan selamat. "Rumah sebesar ini hanya untuk kalian berdua? Lalu aku dan Tono harus membusuk di kontrakan reyot itu? Mentang-mentang sudah enak, tidak ingat keluarga lagi." Saat itu, aku mengira itu hanya lelucon dan menjawab sambil tertawa, "Nanti kalau kami sudah kerja keras dan punya uang, kami akan belikan ibu dan Tono rumah yang bagus juga." Tapi itu bukan lelucon, itu adalah awal dari konspirasi yang telah direncanakan sejak lama. Mereka selalu menganggap rumah ini milik mereka. Karena Budi adalah putranya, maka hartanya tentu saja milik mereka juga. Aku, sebagai menantu, hanyalah orang luar yang beruntung menikmati fasilitas. "Ingat, Bu?" tanya Budi dengan getir. "Ibu terang-terangan berkata padaku suruh perempuan itu balik nama rumah ini jadi namamu sendiri. Siapa tahu dia perempuan tidak benar. Nanti kalau dia selingkuh dan kabur, kau bisa jadi gembel." Ibu Ratna menunduk, tidak berani menatap putranya. Budi kembali menatap Tono. "Dan kau bilang, apa padaku kakak bodoh? Kalau menikah dengan perempuan kaya, harusnya kau peras uangnya. Rumah ini harusnya jadi milik kita berdua. Kenapa harus atas nama bersama dengan istrimu di belakangku?" Mereka membicarakan hal-hal seperti itu. Selalu merencanakan untuk mengusirku dari rumah ini, tapi karena Budi selalu melindungiku dan mengabaikan hasutan mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu, suara Budi serak. "Aku jatuh sakit. Itulah kesempatan emas yang kalian tunggu-tunggukan. Saat dia sakit, dia tidak bisa lagi mencari uang atau melindungiku. Dia menjadi beban. Dan menurut logika mereka, beban tidak lagi berhak atas harta. Mereka mulai menunjukkan sifat asli mereka. Mereka menyiksaku dan membuatku menderita. Tujuan akhirnya hanya satu, membuatku tidak tahan lagi dan pergi dari rumah dengan tangan kosong. Kalian pasti berpikir, kalau aku mati, Santi yang lemah ini tidak akan pernah bisa melawan kalian. Rumah ini akan dengan mudah kalian kuasai, kalian jual, dan uangnya kalian pakai untuk hidup foya-foya. Benar, kan? Setiap kata Budi bagaikan surat dakwaan yang tajam. Saat itulah aku mengerti segalanya. Selama setahun terakhir, aku hidup di antara serigala berbulu domba. Semua tuduhan dan tindakan kejam mereka adalah bagian dari rencana yang diperhitungkan dengan cermat. Mereka tidak hanya serakah, tetapi juga sangat kejam.
Mereka siap menginjak-injak ikatan keluarga dan moralitas manusia. Dan suamiku harus menyaksikan semua itu tanpa daya. Menyaksikan istri yang dicintainya disiksa oleh darah dagingnya sendiri, penderitaannya mungkin jauh lebih besar daripada rasa sakit fisik yang diberikan oleh penyakitnya. Penderitaan itulah yang mendorongnya untuk bertindak, untuk merancang sebuah sandiwara yang berani dan berbahaya. Sandiwara ini, Budi memulai ceritanya. Suaranya masih lemah, tetapi jauh lebih tenang. Harus kupersiapkan sejak 3 bulan yang lalu. Dia menatapku dengan mata penuh rasa bersalah. Santi, maafkan aku karena menyembunyikannya darimu. Aku tidak ingin membuatmu khawatir atau membahayakanmu. Aku hanya bisa menjalankannya diam-diam dan menunggu. 3 bulan yang lalu, kondisi Budi semakin memburuk, tetapi yang membuatnya lebih cemas adalah perubahan sikap ibu dan adiknya. Mereka tidak lagi menyembunyikan keserakahan mereka. Mereka mulai terang-terangan membahas apa yang akan mereka lakukan dengan rumah ini setelah dia meninggal. Suatu kali, saat Budi berpura-pura tidur, dia mendengar percakapan ibu dan Tono di ruang tengah. Dia sepertinya tidak akan lama lagi. Kau cari cara untuk mengusir perempuan itu, cari tahu di mana dia menyembunyikan surat-surat rumah. Tono menjawab, tenang saja, Bu. Setelah kakak meninggal, aku gertak sedikit pasti dia akan keluar sendiri. Perempuan itu kan lemah, gampang diatur. Mendengar itu, Budi merasa merinding. Dia berpikir mereka tidak hanya mengincar harta, tetapi juga bisa mencelakai Santi. Jika dia benar-benar meninggal, Santi dengan sifatnya yang baik dan penurut pasti tidak akan bisa melawan kekerasan dan kekejaman mereka. Aku banyak berpikir. Mata Budi menatap ke kejauhan. Aku tidak bisa mati. Setidaknya tidak sekarang. Aku harus mencari cara untuk melindungimu. Tapi dengan tubuh seperti ini, apa yang bisa kulakukan? Berdiri saja tidak bisa, bersuara keras pun tidak mampu. Satu-satunya cara adalah membuat rencana yang tidak akan diduga oleh siapapun. Rencana yang bisa mengungkap wajah asli mereka dengan sempurna. Pura-pura mati. Rencana itu mulai terbentuk di kepalanya. Itu adalah rencana yang sangat berani dan berbahaya. Dia membutuhkan obat yang bisa menghentikan detak jantung, napas, dan menurunkan suhu tubuh untuk masuk ke dalam kondisi mati suri sementara. Dia juga membutuhkan sekutu yang bisa dipercaya dari luar untuk merekam bukti dan menyelamatkannya di saat yang genting. Aku putus asa, aku Budi, aku tidak tahu harus meminta bantuan pada siapa. Teman-temanku tinggal jauh, dan aku tidak ingin merepotkan mereka. Aku hampir menyerah. Tapi kemudian, secercah harapan yang tak terduga muncul. Aku teringat seseorang. Seseorang yang bisa membantuku. Seseorang yang sama sekali tidak dipedulikan oleh ibu dan Tono, tetapi diam-diam mengamati semua yang terjadi di rumah ini. Sejak lama, dia mulai bertindak. Dia tahu semua gerak-geriknya diawasi. Dia tidak bisa menggunakan ponsel atau keluar rumah. Dia hanya bisa bergantung pada kesempatan yang tipis. Aku berpura-pura kondisiku semakin parah, kata Budi. Aku batuk lebih keras, dan berpura-pura sulit bernapas. Aku memintamu membuka jendela untuk sirkulasi udara, dan kau melakukannya tanpa curiga. Itulah caranya mengirim sinyal keluar. Setiap hari pada waktu yang ditentukan, saat Tono sedang keluar dan Ibu Ratna sibuk di dapur, aku membuka jendela kamar untuk sirkulasi udara. Budi menggunakan cermin kecil untuk mengirim sinyal SOS dengan kode Morse yang dia pelajari saat wajib militer ke rumah seberang. Itu adalah pertaruhan dengan takdir. Dia tidak tahu apakah orang di seberang bisa memahami sinyal itu, tapi itu satu-satunya harapannya. Dia terus mengirim sinyal selama seminggu. Lalu, suatu hari, suara Budi terdengar gembira. Ada balasan dengan pantulan cermin. Mereka mengerti sinyalku, sinyal bahwa mereka siap membantu. Aku terkejut. Selama ini, sambil merawatnya dengan sepenuh hati di rumah ini, aku sama sekali tidak menyadari rencana besar yang sedang terjadi tepat di depan mataku. Aku terlalu fokus merawat suamiku, sampai lupa bahwa meskipun terkurung dalam tubuh yang sakit, kecerdasan dan tekadnya masih kuat. Setelah mendapatkan sekutu, langkah selanjutnya adalah mendapatkan obat untuk menyebabkan kondisi mati suri. Dan sekutu tak terduga itu, dengan keahlian profesionalnya, tidak mengecewakannya. Semuanya sudah siap. Dia hanya tinggal menunggu saat ibu dan adiknya paling lengah untuk menjalankan sandiwara terakhirnya. Dan hari itu adalah hari ini.
Tapi siapa orang itu? Tetangga mana yang begitu baik dan berani membantu rencana gila ini? Saat aku sedang berpikir, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Ibu Ratna dan Tono terkejut dan saling berpandangan. Sepertinya mereka takut itu adalah tetangga yang datang karena mendengar keributan tadi. Budi memberiku isyarat mata. Ada kehangatan di matanya. Keluarlah, buka pintunya. Itu orang yang kita kenal. Aku masih bingung, tapi aku menuruti perkataannya. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu. Di luar, berdiri seorang wanita tua berambut putih, tetapi dengan punggung yang tegak dan wajah yang ramah. Itu adalah Ibu Laras, yang tinggal di seberang rumah. Dia adalah pensiunan kepala perawat yang tinggal sendirian setelah anak-anaknya semua mandiri dan tinggal di luar negeri. Biasanya, kami hanya saling mengangguk ringan saat berpapasan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa sekutu yang dimaksud Budi adalah dia. Bu Laras, kataku terkejut. Dia tersenyum ramah dan dengan lembut menyeka noda darah kering di dahiku. Kau sudah bekerja keras, nak. Ayo masuk. Sekarang semuanya akan baik-baik saja. Dia masuk tanpa terkejut melihat pemandangan berantakan di dalam rumah. Dia langsung menghampiri Budi dan berkata dengan suara campuran antara sedikit teguran dan kekhawatiran yang tulus. Ini benar-benar tindakan nekat, Pak Budi. Saat saya menerima sinyal itu, saya juga kaget. Tapi syukurlah rencananya berjalan lancar. Budi tersenyum lemah. Terima kasih, Bu Laras. Kalau bukan karena Ibu, saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Ibu Ratna dan Tono baru sadar bahwa tetangga yang selama ini tidak pernah mereka anggap adalah dalang yang membantu sandiwara Budi. Wajah mereka memucat karena marah dan malu, lalu berubah menjadi ungu. Ibu Laras menoleh pada mereka. Senyum di wajahnya hilang, digantikan oleh tatapan tajam dan penuh penghinaan. Kalian ini masih manusia atau bukan? Putranya, kakaknya, terbaring sakit, bukannya dirawat malah menantunya disiksa dan kalian merencanakan untuk merebut hartanya? Di mana nurani kalian? Ibu Ratna kehilangan kata-kata, tetapi kemudian dia berteriak, Ibu ini orang luar, tahu apa? Ini urusan keluarga kami, jangan ikut campur. Orang luar? Ibu Laras mencibir, saya sudah tinggal di sini hampir 20 tahun. Saya melihat semuanya. Saya lihat bagaimana Mbak Santi setiap hari merawat suaminya sampai kurus, dan saya juga lihat anak ibu, Tono, setiap hari hanya main dan berjudi. Suara ibu memaki menantu setiap hari juga saya dengar. Pagar bisa menutupi rumah, tapi tidak bisa menyembunyikan isi hati orang. Kata-kata Ibu Laras bagaikan belati yang menusuk nurani mereka. Mereka tidak bisa lagi membantah, karena semuanya adalah kebenaran. Ibu Laras mengabaikan mereka dan berkata pada Budi, obat yang saya berikan adalah obat bius kuat yang biasa digunakan untuk operasi besar. Saya sudah mengatur dosisnya dengan sangat hati-hati agar hanya menyebabkan mati suri selama sekitar 1 jam. Syukurlah saya sempat berpesan untuk segera meminum penawarnya begitu ada kesempatan. Nyaris saja berbahaya. Jadi begitu. Rencana mereka sangat cermat dan ilmiah. Obat itu hanya sebagian, kata Ibu Laras sambil mengeluarkan ponsel dari tasnya. Senjata pamungkas yang paling penting ada di sini. Dia menyalakan ponselnya dan menatap Ibu Ratna dan Tono dengan penuh arti. Tatapan itu membuat mereka tanpa sadar gemetar. Saya ini, sebelum jadi perawat, adalah seorang ibu dan nenek. Saya paling tidak suka melihat ketidakadilan dan orang lemah ditindas. Melihat Mbak Santi diperlakukan seperti itu, saya tidak bisa diam saja. Dia berkata bahwa dia tidak hanya membantu Budi, tetapi juga bertekad untuk mendapatkan keadilan bagi Santi. Dan untuk itu, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Segera setelah menerima sinyal bantuan dari Budi, dia diam-diam memasang sesuatu di rumah ini. Bukti tak terbantahkan yang akan merekam semua kebenaran. Senjata itu sekarang akan diungkap. Ibu Laras menekan file video di ponselnya dan menghubungkannya dengan smart TV di ruang tengah. Layar TV besar menyala, dan video mulai diputar. Itu adalah rekaman kejadian beberapa puluh menit yang lalu di kamar tidur kami. Video dimulai dengan adegan aku tersungkur di samping ranjang, meratapi kematian suamiku. Semua suara dan gambar terekam dengan jelas, berkat kamera yang disembunyikan dengan cerdik oleh Ibu Laras di dalam jam dinding di seberang tempat tidur. Video terus menunjukkan adegan Ibu Ratna dan Tono yang masuk ke kamar.
Suara dingin Ibu Ratna, dia sudah mati, dan tamparan kejam Tono. Semuanya diputar ulang dengan jelas. Ibu Ratna dan Tono membeku, mata mereka terpaku pada layar. Wajah mereka lebih mengerikan daripada saat melihat Budi hidup kembali. Kini, itu adalah ketakutan karena ditelanjangi di hadapan kebenaran dan hukum. Video berlanjut dengan adegan mereka menjambak rambutku, menganiaya, dan menghinaku. Kata-kata kejam dan tindakan kekerasan mereka semua terungkap. Dasar pembawa sial. Pergi kau sekarang juga. Barang-barangmu akan kulempar semua ke jalanan seperti sampah. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka sendiri kini menggema di seluruh ruang tengah. Menuduh dosa-dosa mereka. Aku duduk di kursi, mengepalkan tanganku. Melihat adegan itu lagi membuat rasa sakit dan amarah kembali membuncah. Tetapi kali ini aku tidak merasa lemah. Yang kurasakan hanyalah kepuasan yang dingin. Setelah video selesai, keheningan seperti kematian menyelimuti ruangan. Ibu Ratna dan Tono bahkan tidak bisa berdiri tanpa berpegangan pada dinding. Keringat membasahi dahi mereka. Semua pembelaan dan kebohongan kini menjadi sia-sia. Budi, yang diam-diam menyaksikan segalanya, membuka mulutnya. Suaranya tidak lagi mengandung sindiran, hanya ketegasan dan keputusan seorang kepala keluarga. Ibu, Tono, masih ada yang mau kalian katakan? Tono adalah yang pertama hancur. Dia berlutut di lantai, memeluk kaki Budi sambil menangis dan memohon. Kak, aku salah. Aku memang sampah. Tolong, maafkan aku sekali ini saja. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Jangan lapor polisi, kalau aku masuk penjara, hidupku tamat. Budi hanya menatap dingin pada adiknya yang memohon dengan hina, tidak tergerak sedikit pun. Sebaliknya, Ibu Ratna, karena ketakutannya sudah mencapai puncak, malah berbalik melawan. Dia pikir dia tidak punya jalan keluar lagi. Lakukan saja sesukamu. Apa kau mau membunuh ibumu juga? Aku ini ibumu. Kalau kau lapor polisi dan memenjarakanku, seumur hidup kau akan dihukum oleh Tuhan dan tidak akan bisa mengangkat kepalamu. Dihukum Tuhan? Budi mencibir. Yang harus dihukum itu orang-orang yang kehilangan kemanusiaannya seperti kalian. Jangan lagi membawa-bawa nama ibu. Sejak kalian memperlakukan istriku seperti itu, di mataku, kalian bukan lagi ibuku. Dia dengan tegas menepis kakinya, membuat Tono terjatuh. Dia berjalan ke pintu depan, membukanya lebar-lebar dan menunjuk keluar. Kalian berdua, segera keluar dari rumahku. Semua harta di rumah ini adalah milik kami berdua, dan tidak ada satupun milik kalian. Aku beri waktu 24 jam untuk mengambil barang-barang pribadi kalian dan lenyap dari sini. Jika setelah 24 jam kalian masih muncul di hadapanku, video ini akan langsung kukirim ke kantor polisi. Pernyataan Budi bagaikan pukulan palu yang menghancurkan harapan terakhir mereka. Mereka tahu dia tidak bercanda, dan ke depannya, tambah Budi, aku dan kalian tidak punya hubungan apa-apa lagi, jangan pernah mencari aku dan istriku lagi, kita sekarang orang asing. Ibu Ratna dan Tono keluar dari rumah dengan gontai. Seperti orang kehilangan jiwa, mereka berjalan ke dalam hujan yang semakin deras tanpa menoleh ke belakang. Bayangan mereka terlihat menyedihkan, dan kesepian di jalanan yang basah. Melihat punggung mereka, hatiku terasa rumit, sepertinya semuanya sudah berakhir. Keadilan telah ditegakkan, dan kejahatan telah dibayar. Aku dan Budi akhirnya bisa memulai kembali, tetapi saat aku menoleh pada Budi, dia sedang menatap ke ruang hampa. Di matanya, tidak ada kelegaan seseorang yang telah melepaskan beban. Sebaliknya, ada penderitaan dan keraguan yang lebih berat dan mengerikan. Dia menatapku dan Ibu Laras bergantian, dan berkata dengan suara serak, ini belum berakhir. Mengusir mereka hanyalah permulaan, ada satu lagi kebenaran mengerikan yang sudah lama kucurigai. Penyakitku ini mungkin bukan terjadi secara alami. Kata-katanya bagaikan bom kedua yang meledak di ruang tengah yang sudah sunyi. Aku dan Ibu Laras menatapnya dengan tidak percaya. Apa yang Budi katakan? Ibu Laras yang pertama angkat bicara dengan suara cemas. Pak Budi, bukankah penyakit Anda sudah didiagnosis sebagai penyakit genetik langka atau penyakit autoimun oleh rumah sakit besar? Saya juga percaya begitu, Bu, kata Budi perlahan. Dia duduk di kursi, tubuhnya masih terlihat lemah. Saya percaya pada diagnosis dokter dan takdir. Tapi semakin hari,
Saya tidak bisa menghilangkan perasaan ada sesuatu yang aneh. Dia menatapku dengan tatapan rumit. Santi, kau ingat? Sekitar setengah tahun yang lalu, penyakitku tiba-tiba memburuk secara tidak wajar. Sebelumnya, meskipun lemah, aku masih bisa duduk sendiri dan makan. Tapi setelah itu, aku hampir lumpuh total dan bahkan sulit bicara. Aku mengangguk. Ingatan saat itu masih jelas, itu adalah krisis terburuk. Aku hampir kehilangannya. Dokter pun tidak bisa menjelaskan mengapa penyakitnya berkembang begitu tiba-tiba dan cepat. Mereka hanya mengatakan itu adalah bagian dari perkembangan penyakit yang tidak dapat diprediksi. Sejak saat itu aku mulai curiga, kata Budi sambil mengepalkan tangannya. Aku ini seorang insinyur. Jadi menganalisis secara logis adalah pekerjaanku. Aku mulai menelusuri kembali kejadian-kejadian. Setiap kali kondisiku memburuk, selalu ada satu kejadian yang sama. Kejadian apa? Tanyaku tidak sabar. Tatapan Budi mengarah ke dapur. Tatapan yang mengerikan. Tepat setelah aku meminum jamu ramuan yang dibuatkan oleh ibu. Seluruh tubuhku terasa dingin. Jamu dari ibu. Aku ingat. Sekitar setengah tahun yang lalu, sikap Ibu Ratna tiba-tiba berubah. Dia tidak lagi menyiksaku dan berpura-pura menjadi ibu mertua yang berbakti pada putranya. Dia bilang dia bertemu seorang tabib sakti yang punya ramuan rahasia untuk memulihkan tenaga dan menguatkan tulang. Dia tidak memberitahukan apa bahan ramuan itu, dan tidak mengizinkanku menyentuhnya. Setiap hari dia sendiri yang pergi ke pasar membeli bahan-bahan dan merebusnya di panci tanah liat tua. Dia bilang, obat ini harus direbus oleh keluarga sendiri agar manjur. Saat itu, aku terharu. Aku pikir akhirnya dia berubah dan mulai menyayangi putra dan menantunya. Aku bahkan menyalahkan diriku sendiri karena pernah berpikiran buruk tentangnya. Tanpa curiga, dengan harapan dia akan sembuh, setiap hari aku dengan telaten menyuapinya jamu itu. Setiap kali aku meminum jamu itu, suara Budi bergetar, aku sama sekali tidak merasa lebih sehat. Sebaliknya, tubuhku terasa berat, kepalaku pusing, dan tenaga di seluruh ototku seolah terkuras habis. Aku sudah bilang padamu, tapi kau bilang itu hanya reaksi penyembuhan. Benar. Aku terlalu naif. Aku pikir karena itu jamu, mungkin ada reaksi seperti itu. Aku bahkan menyemangatinya untuk menahan dan meminumnya karena itu adalah jerih payah ibunya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dengan tanganku sendiri, setiap hari aku memberikan racun pada suamiku. Kecurigaanku semakin besar, lanjut Budi. Kenapa ibu menyembunyikan bahan-bahan jamu itu? Kenapa dia bersikeras harus merebusnya sendiri? Dan kenapa setiap kali setelah aku meminumnya, dia selalu menatapku dengan tatapan aneh, tatapan campuran antara harapan dan ketakutan. Jantungku serasa berhenti. Aku ada di sana, dan aku menyaksikan semuanya. Tapi kenapa aku tidak menyadari apa-apa? Kelelahan dan kepercayaan buta telah melumpuhkan logikaku. Aku harus mengungkap kebenarannya, suara Budi menjadi tegas. Aku tidak bisa mati sia-sia seperti ini. Aku harus tahu apa yang sebenarnya ibu berikan padaku. Jadi, bersamaan dengan rencana pura-pura mati, dia memulai penyelidikan rahasia lainnya. Sebuah rencana yang jauh lebih penting dan berbahaya. Dia harus mengambil sampel jamu itu dan memeriksakannya. Tapi bagaimana? Dia terbaring di tempat tidur, dan semua gerak-geriknya diawasi olehku dan Ibu Ratna. Setiap kali aku menyuapinya jamu, dia berdiri di samping, memastikan tidak ada setetes pun yang tersisa. Kesempatan datang suatu hari. Hari itu, saat kau sedang menyuapiku, Tono memanggilmu dari bawah karena ada telepon. Kau buru-buru meletakkan mangkuk jamu dan lari ke bawah, dan ibu, karena penasaran, juga mengikutimu. Aku sendirian di kamar. Itu adalah kesempatan emas. Dia berkata bahwa dengan sekuat tenaga dia mengeluarkan botol kosong kecil yang sudah dia siapkan di saku piyamanya dan mengambil sedikit jamu dari mangkuk. Lalu dengan cepat menyembunyikan botol itu di bawah kasur. Saat aku dan Ibu Ratna kembali, dia berpura-pura lelah dan terbaring seolah tidak terjadi apa-apa. Langkah pertama berhasil. Dia mendapatkan sampel jamu, tetapi masalah berikutnya lebih sulit. Bagaimana cara menyerahkan sampel ini kepada Ibu Laras tanpa ketahuan? Dia tidak bisa memintaku. Dia takut aku tidak akan percaya dan menganggapnya mencurigai ibunya sendiri. Dia hanya bisa mengandalkan satu-satunya sekutunya.
dan mereka memikirkan cara yang tidak akan pernah dibayangkan oleh siapapun, memanfaatkan kekejaman para pelaku. Aku harus menunggu kesempatan yang tepat. Suara Budi bergetar saat mengingat kembali saat itu. Kesempatan itu datang 2 minggu kemudian, saat Tono kalah judi dan pulang mengamuk. Aku ingat hari itu. Tono kalah besar dan pulang dalam keadaan mabuk, merusak perabotan dan berteriak meminta uang. Dia masuk ke kamar kami, menunjuk wajahku dan mengutuk, semua ini gara-gara perempuan ini. Sejak dia masuk ke rumah ini, keluarga kita hancur. Kakak sakit sekarat, dan aku kalah judi. Dasar perempuan sial. Lalu dia menyerang dan mencoba merebut kalung emas yang kupakai. Itu adalah peninggalan terakhir ibuku. Aku ketakutan dan mundur, menabrak meja kecil di samping tempat tidur, dan mangkuk jamu yang baru saja dibawa Ibu Ratna tumpah ke lantai. Ibu Ratna, bukannya melerai putranya, malah berteriak, "Aduh, jamu berhargaku. Dasar tidak berguna, menyuapi kakakmu saja tidak becus." Saat Ibu Ratna dan Tono sedang memakiku, tidak ada yang menyadari bahwa Budi yang terbaring di ranjang sedikit bergerak. Dia sengaja menggerakkan kakinya untuk menjatuhkan selimut ke lantai, tepat di samping genangan jamu yang tumpah. Saat itu aku berpura-pura kejang, kata Budi. Aku memelintir tubuhku, mataku melotot, dan mulutku berbusa. Aku harus mengalihkan perhatian mereka. Seperti yang diduga, Ibu Ratna dan Tono ketakutan. Mereka berhenti memakiku dan dengan panik menghampiri Budi. Tepat di saat yang kacau itu, Ibu Laras, yang mendengar keributan, datang dari rumah seberang. "Ada apa ini?" tanyanya pura-pura kaget. Budi kejang, "Bu," isak Ibu Ratna. Ibu Laras, dengan pengalamannya sebagai kepala perawat, dengan cepat mendekati Budi dan memberikan pertolongan pertama. Dia menyuruhku mengambil handuk hangat dan menyuruh Tono menelepon ambulans. Di saat tidak ada yang melihat, dia memungut selimut yang jatuh di lantai. Dan sambil berpura-pura merapikan selimut, dia mengambil jarum suntik kosong yang disembunyikan di lengan bajunya dan menyedot sedikit cairan jamu hitam yang menggenang di lantai. Lalu dengan cepat menyimpannya. Pada saat yang sama, dia juga mengambil botol sampel kecil yang disembunyikan Budi di bawah kasur. Semuanya dilakukan hanya dalam beberapa detik, dengan sempurna seperti seorang profesional. Setelah itu, Ibu Laras berkata bahwa Budi hanya kejang karena terlalu lelah, tidak perlu ke rumah sakit, cukup istirahat saja. Ibu Ratna dan Tono, yang tidak tahu apa-apa tentang medis dan sedang panik, sepenuhnya percaya padanya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa bukti paling penting dari kejahatan mereka telah keluar dari rumah dengan cara yang begitu dramatis. Malam itu juga, Ibu Laras melanjutkan, "Aku membawa sampel jamu itu ke laboratorium terpercaya di kota tempat salah satu muridku bekerja. Aku meminta mereka melakukan tes toksikologi secara mendesak dan rahasia." Aku mendengarkan dengan dada berdebar. Aku kagum pada kecerdasan dan keberanian Budi dan Ibu Laras, sekaligus merasa jijik pada kebodohan dan kekejaman Ibu Ratna dan Tono. Mereka, dengan tangan mereka sendiri, telah menciptakan bukti kejahatan mereka. Ibu Ratna terus memberikan jamu itu pada Budi. Setiap mangkuk jamu yang dia berikan, tanpa dia sadari, semakin menambah dosanya. "Santi, kau tahu," Budi menatapku. Matanya penuh dengan penderitaan yang tak terlukiskan. "Yang paling menyakitiku bukanlah fakta bahwa mereka mencoba mencelakaiku, tapi fakta bahwa mereka menjadikanmu, istri yang paling kucintai, sebagai alat untuk menjalankan konspirasi mereka. Mereka memanfaatkan cinta dan kepercayaanmu untuk meracuniku. Setiap kali kau dengan hati-hati menyuapiku sesendok demi sesendok jamu itu, hatiku serasa hancur berkeping-keping. Aku kasihan padamu, sekaligus kesal kenapa kau begitu naif. Tapi aku tidak bisa mengatakannya. Aku hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan, menunggu hari kebenaran terungkap." Aku menangis terseduh-seduh. Aku salah. Kenaifanku dan kesabaranku, bukannya melindungi suamiku, malah hampir membunuhnya. "Bukan, ini bukan salahmu," Budi menyeka air mataku. "Hati manusia terlalu jahat, sehingga orang sebaik dirimu tidak bisa waspada. Itu saja." Ibu Laras menghela napas dan memeluk bahuku. "Sudah, jangan menyalahkan diri sendiri. Yang penting sekarang semuanya sudah terungkap. Hasil tesnya juga sudah keluar. Hasil tes itu akan memberitahukan apa sebenarnya jamu yang begitu dipuji-puji oleh Ibu Ratna." Dia kembali membuka ponselnya. Kali ini,
Sebuah file dokumen. Foto dari hasil laboratorium. Saat aku membaca kesimpulan akhirnya, duniaku kembali terguncang. Jamu itu jauh lebih mengerikan dari yang kami bayangkan. Ini hasil analisis komposisinya. Suara Ibu Laras rendah karena marah. Dia memberikan ponselnya agar aku dan Budi bisa melihat bersama. Di layar, muncul daftar panjang komposisi kimia. Aku tidak bisa memahami semua istilah profesionalnya, tetapi kesimpulan akhir yang ditandai dengan warna merah tidak mungkin salah. Kesimpulan: ditemukan aconitin dalam jumlah besar dan zat beracun lainnya dalam sampel larutan herbal. Aconitin adalah alkaloid yang sangat beracun yang diekstrak dari tanaman Aconitum, yang jika dikonsumsi dalam dosis kecil dalam jangka panjang akan secara bertahap merusak sistem saraf pusat, melemahkan otot jantung, dan menghancurkan fungsi hati dan ginjal, yang berujung pada kematian. Gejala klinisnya sangat cocok dengan penyakit degeneratif neuromuskular dan gagal ginjal akut. Aconitum. Tanaman herbal yang sangat beracun. Tanganku lemas. Ponsel itu hampir jatuh dari genggamanku. Telingaku berdengung. Semua suara di sekitarku seolah lenyap. Tidak ada lagi keraguan. Ini bukan kesalahan. Ini adalah kasus peracunan yang direncanakan dengan cermat dan kejam. Mereka tidak menggunakan racun yang bekerja cepat agar tidak ketahuan. Mereka menggunakan ramuan herbal beracun yang membunuh secara perlahan, agar kematian korban terlihat seperti penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kejahatan yang sempurna. Cukup sempurna untuk menipu bahkan dokter-dokter terbaik. Melihat hasilnya, wajah Budi pucat pasi. Meskipun sudah lama curiga, di hadapan kebenaran yang begitu telanjang, dia pun tidak bisa menahan keterkejutannya. Orang yang mencoba membunuhnya tidak lain adalah ibu yang telah melahirkannya. "Kenapa? Kenapa, Bu?" bisiknya dengan suara serak. "Aku ini anakmu. Sekalipun aku tidak berguna dan menjadi beban, tidak ada alasan aku harus mati dengan cara seperti ini." Pertanyaannya menggema di udara. Hanya keheningan yang menakutkan tanpa jawaban. Ibu Laras menghela napas dan mengambil kembali ponselnya. "Saya sudah mencari tahu tentang tanaman ini. Dalam pengobatan tradisional, kadang digunakan untuk rematik, tapi harus melalui proses pengolahan yang sangat rumit untuk menghilangkan racunnya. Kalau hanya direbus biasa, itu sama saja dengan racun murni. Tabib gadungan itu, aku teringat Ibu Ratna pernah bilang bahwa jamu ini diresepkan oleh seorang tabib. Jelas ada dalang di baliknya." Ibu Laras mengatakan bahwa Ibu Ratna, meskipun serakah, adalah orang yang bodoh dan sangat percaya tahayul, jadi kemungkinan besar dia ditipu oleh seseorang. Tapi siapa yang begitu membenci Budi sampai ingin membunuhnya? Dan siapa yang bisa mendekati dan memanipulasi orang yang penuh curiga seperti Ibu Ratna? Hanya ada satu nama yang muncul di kepalaku dan Budi, tapi kami tidak berani mengucapkannya. Pikiran itu terlalu mengerikan, melampaui batas kemanusiaan. Pertama-tama, Ibu Laras memotong pikiran kami. Kita harus mengkonfrontasi Ibu Ratna. Kita harus membuatnya mengakui perbuatannya. Mungkin dari kesaksiannya, kita bisa menemukan dalang sebenarnya. Benar. Sekarang bukan waktunya untuk menebak-nebak. Kami butuh bukti dan pengakuan. Budi mengambil napas dalam-dalam, menguatkan hatinya. Dia siap menghadapi kebenaran apapun. Dia mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor yang familiar. Dari seberang, terdengar suara Tono yang terkejut dan takut. "Halo, Kak, berikan pada Ibu," suara Budi sedingin es. Beberapa saat kemudian, terdengar suara Ibu Ratna yang bergetar. "Budi, ada apa mau bicara sama Ibu?" "Ibu salah. Apa Ibu dan Tono boleh pulang lagi?" Dia masih memainkan peran sebagai ibu yang menyesal. "Pulang?" Budi mencibir. "Boleh, pulanglah. Ada sesuatu yang pasti sangat ingin Ibu lihat. Setelah melihatnya, Ibu akan mengerti kenapa Ibu tidak akan pernah bisa kembali ke rumah ini lagi." Dia menutup telepon. Dia tahu rasa penasaran dan keserakahan ibunya yang tidak pernah padam. Mereka pasti akan kembali. Untuk memastikan apa yang dia maksud. Untuk berjalan sendiri ke dalam perangkap terakhir. Kami duduk di ruang tengah, menunggu dalam diam. Udara terasa tegang seperti tali busur yang ditarik kencang. Ibu Laras meletakkan ponselnya di atas meja, dengan fungsi perekam suara aktif. Sandiwara terakhir, konfrontasi yang menentukan, akan segera dimulai. Dan kebenaran tentang jamu Ibu, serta dalang yang bersembunyi di kegelapan,
akan segera diseret ke bawah cahaya. Sekitar setengah jam kemudian, Ibu Ratna dan Tono kembali. Penampilan mereka lebih menyedihkan dari saat mereka pergi. Pakaian mereka basah oleh hujan dan kotor karena lumpur. Wajah mereka pucat, mungkin mereka berkeliaran tanpa tujuan di luar. Dan menganggap telepon Budi sebagai satu-satunya tali penyelamat. Melihat aku dan Ibu Laras duduk di ruang tengah, mereka sempat ragu, tetapi kemudian masuk dengan takut. Mereka tidak berani duduk, hanya berdiri di sudut seperti pencuri yang tertangkap basah. Ada urusan apa kau menyuruh ibumu kembali? Tanya Ibu Ratna hati-hati. Dia tidak berani menatap Budi lurus-lurus. Pandangannya menghindar. Budi, tanpa berkata apa-apa, mengambil ponsel Ibu Laras, membuka file hasil lab, dan menyodorkannya padanya. Lihatlah, Bu. Betapa ajaibnya khasiat jamu rahasia Ibu. Ibu Ratna mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. Dia tidak terlalu bisa membaca. Tetapi dia bisa mengerti kata-kata seperti aconitin, sangat beracun, merusak organ, kematian yang ditandai dengan warna merah. Dia membacanya berulang-ulang, wajahnya semakin pucat, dan bibirnya hanya bergerak-gerak tanpa suara. Ponsel itu jatuh dari tangannya dan membentur lantai. Tidak. Ini tidak mungkin, gumamnya dengan mata kosong. Beliau bilang, ini jamu penyembuh. Bagaimana bisa jadi racun? Beliau siapa? Desak Budi tajam. Tabib mana yang memberikan jamu ini pada ibu? Katakan. Ibu Ratna, sepertinya sangat terkejut, jatuh terduduk di lantai, memegangi kepalanya dan mulai meraung-raung histeris. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Aku mencelakai anakku sendiri. Tidak, aku tidak sengaja. Aku hanya ingin kau sembuh. Sandiwara ibu yang berbakti pada anaknya dimulai lagi, tapi sekarang tidak ada yang percaya padanya. Tidak sengaja, geram Budi. Menyembunyikan komposisinya dari semua orang, merebusnya diam-diam, dan memaksaku meminumnya setiap hari itu tidak sengaja? Ibu ingin aku sembuh? Atau ibu ingin aku cepat mati supaya bisa menguasai rumah ini? Tidak. Ibu Ratna mengangkat kepalanya. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Sumpah, aku tidak berniat membunuhmu. Aku hanya bodoh, aku ditipu. Dan dalam ketakutan yang luar biasa, dia menumpahkan semuanya. Setelah Budi jatuh sakit, dia pergi kemana-mana mencari dukun sakti. Lalu, dia diperkenalkan pada seorang tabib di pinggiran kota, yang katanya bisa menyembuhkan penyakit seperti dewa. Tabib itu, setelah mendengar tentang kondisi Budi, dengan tegas berkata, "Putra Anda bukan sakit, tapi ditempeli arwah jahat. Arwah perempuan yang menyedot semua energi positifnya, makanya dia jadi lemah. Kita harus mengusir arwah itu, sekaligus memulihkan staminanya agar bisa memberikan cucu untuk melanjutkan keturunan." Ibu Ratna, yang memang sangat percaya tahayul, matanya langsung berbinar mendengar kata cucu. Itu adalah obsesi terbesarnya. Dia selalu membenciku karena tidak kunjung punya anak. Tabib itu memberinya sebungkus ramuan herbal, mengatakan ini adalah obat dewa. Jika direbus dan diminumkan setiap hari, putranya akan sehat dan dalam setahun dia akan menimang cucu. Tapi, tabib itu berpesan agar ramuan rahasia ini tidak boleh diberitahukan pada siapapun, terutama pada menantunya. Katanya, kalau menantunya tahu, khasiat obatnya akan hilang. Ibu Ratna sepenuhnya percaya pada kata-kata tabib gadungan itu. Dia pikir itu adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan putranya dan mendapatkan cucu. Dia membawa jamu itu pulang dan, dengan keyakinan buta bahwa dia sedang melakukan hal yang benar, setiap hari secara diam-diam merebusnya untuk Budi. Aku tidak tahu itu racun, sungguh tidak tahu, tangisnya pilu. Aku hanya melakukannya untukmu, Budi. Tolong, percayalah pada ibumu. Pengakuannya terdengar masuk akal. Cocok dengan karakternya yang bodoh dan percaya tahayul, serta obsesinya pada cucu. Mungkin dia memang korban yang dimanfaatkan oleh orang lain. Aku dan Budi saling berpandangan. Kami tidak sepenuhnya percaya pada penjelasannya. Sekalipun dia ditipu, dosanya yang secara tidak langsung membunuh putranya tidak bisa dimaafkan. Lagi pula, tindakannya memukul dan mengusirku dari rumah tidak bisa dijelaskan dengan kebodohan. Itu adalah sifat aslinya yang serakah dan jahat. Tapi satu hal yang pasti, tabib gadungan itu adalah kunci masalahnya. Siapa dia? Kenapa dia melakukan itu?
Apa dia punya dendam pada Budi? Atau dia hanya seorang penipu? Bagaimana penampilan tabib itu? Di mana ibu bertemu dengannya? Budi mencoba menggali lebih banyak informasi. Tetapi Ibu Ratna sudah benar-benar hancur, hanya menangis dan mengulangi kata-kata "aku tidak tahu. Aku tidak sengaja." Semua petunjuk sepertinya menemui jalan buntu. Kami tahu ada dalangnya, tapi tidak tahu siapa dia. Tepat pada saat itu, Tono, yang sedari tadi diam seperti bayangan, tiba-tiba menunjukkan gelagat aneh. Dia diam-diam merogoh sakunya, mencoba mengambil ponselnya, tapi gerakan itu tidak luput dari mata Budi. Percikan kecurigaan menyala di benaknya. Kenapa Tono begitu mencurigakan diamnya? Dan kenapa sekarang dia mencoba menyentuh ponselnya? Secara naluriah, Budi merasa jawaban yang dia cari tidak jauh, tepat di depan matanya. "Berikan ponselmu." Teriakan Budi yang tiba-tiba dan mengintimidasi membuat Tono terlonjak kaget. Dia buru-buru menyembunyikan ponselnya di belakang punggung. Wajahnya pucat pasi. Tidak ada apa-apa, Kak. Cuma mau lihat jam." Tingkah lakunya yang kikuk mengubah kecurigaan Budi menjadi kepastian. Tanpa bicara, dengan tubuhnya yang masih lemah, dia menerjang Tono dan bergulat. Aku dan Ibu Laras pun segera membantu. Tono, meskipun lebih sehat, karena panik dan merasa bersalah, tidak bisa melawan dengan baik. Ponsel itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Budi dengan cepat memungutnya. Di layar yang masih menyala, sebuah nama yang disimpan dengan aneh di daftar kontak menarik perhatian kami. "Pak Jamu." Jantung kami serasa berhenti. Tanpa ragu, Budi menekan riwayat panggilan. Muncul catatan puluhan panggilan antara Tono dan Pak Jamu, terutama terkonsentrasi dalam setengah tahun terakhir. Panggilan terakhir terjadi kurang dari 1 jam yang lalu, tepat setelah Budi menelepon mereka untuk kembali. Semuanya menjadi jelas. "Tono." Budi meraung dengan suara serak karena marah dan sakit hati. "Jadi kau. Apa yang telah kau lakukan pada kakakmu?" Tono benar-benar hancur. Dia tahu dia tidak bisa lagi mengelak. Dia jatuh terduduk di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar hebat. Dia tidak menangis. Dia tertawa, tawa gila yang terdistorsi. "Ya, itu aku." Dia mengangkat wajahnya. Matanya yang merah menyala. "Aku yang melakukan semuanya. Sekarang kau puas." Bahkan Ibu Ratna, yang sedang menangis, terkejut mendengar pengakuan putra bungsunya. Dia memegangi lengan Tono. "Tono, apa maksudmu? Kau kenal tabib itu? Kau yang menipu ibumu? Memangnya kenapa kalau aku menipumu?" Tono menepis tangan ibunya dengan kasar. "Siapa suruh kau begitu bodoh? Siapa suruh kau selalu membanggakan si sulung itu? Aku juga anakmu, kan? Kenapa sejak kecil semua yang bagus selalu diberikan pada dia? Dia pintar, baik, kebanggaanmu. Lalu aku hanya berandalan, biang keladi di keluarga." Dia mulai menumpahkan semua amarah dan iri hati yang telah lama terpendam. Dia iri pada Budi yang lebih disayang ibunya. Dia iri pada Budi yang mendapatkan istri sepertiku dan memiliki rumah yang bagus. Dia berpikir semua yang dimiliki Budi seharusnya menjadi miliknya. "Orang itu punya segalanya." Tono menunjuk Budi. "Tapi aku tidak punya apa-apa. Minta uang sedikit saja dimarahi. Bilang ingin punya rumah sendiri dibilang mimpi kosong. Kenapa? Kenapa dia bisa menikmati segalanya dan aku harus hidup di bawah bayang-bayangnya?" Keserakahan dan iri hati telah menggerogoti kemanusiaannya. Saat Budi jatuh sakit, bukannya merasa kasihan, dia malah menganggapnya sebagai kesempatan emas. "Aku pikir, kalau orang itu mati, semuanya akan jadi milikku." Dia tertawa kejam. "Rumah ini, istrinya, semuanya akan jadi milikku." Rasa mual menyerangku. Adik ipar yang selama ini kuanggap remeh, ternyata memendam pikiran yang begitu sakit dan menjijikkan. Dia merancang rencana yang sempurna. Dia tahu ibunya percaya tahayul dan sangat menginginkan cucu. Dia menyewa seorang tabib gadungan untuk menciptakan sandiwara tentang arwah jahat dan jamu penyembuh. Dia memanfaatkan kebodohan dan cinta buta ibunya, menjadikannya alat untuk meracuni kakaknya sendiri. "Tabib itu sekarang di mana?" tanya Ibu Laras dengan tegas. Tono mencibir. "Sudah mati?" Setelah memberikan jamu terakhir pada ibu, aku memberinya uang banyak dan tiket kereta ke selatan. Tapi kurasa dia tidak sampai ke stasiun. Dia tewas dalam kecelakaan lalu lintas di perjalanan.
Mayatnya pun tidak akan ditemukan, ya Tuhan. Dia bukan hanya dalang yang mencoba membunuh kakaknya, tetapi juga melakukan pembunuhan untuk menghilangkan jejak. Dia adalah iblis sejati. Mendengar semua fakta itu, Ibu Ratna pingsan karena syok yang luar biasa. Dia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa dia telah ditipu dengan kejam oleh putra yang selama ini dia sayangi dan bela, kenyataan bahwa dia hampir membunuh putranya dengan tangannya sendiri. Matanya melotot, dia menggumamkan kata-kata yang tidak jelas, lalu kejang dan tidak sadarkan diri. Budi menatap ibunya yang pingsan dan adiknya yang sudah gila dengan wajah tanpa emosi. Sepertinya rasa sakitnya telah mencapai puncak hingga membuatnya mati rasa. Aku segera menghampiri dan menopang Ibu Ratna. Meskipun aku membencinya, aku tidak bisa membiarkannya mati di depan mataku. Ibu Laras juga dengan cepat memberikan pertolongan pertama. Di tengah kekacauan rumah, kebenaran terakhir yang paling kejam dan mengerikan telah terungkap. Ini bukan sekadar keserakahan. Iri hati dan kebencian yang telah lama membusuk telah mengubah keluarga sedarah menjadi musuh bebuyutan. Dan tragedi keluarga ini, sepertinya tidak akan berakhir begitu saja. Di saat kekacauan dan kengerian yang luar biasa itu, saat jeritan tak berarti Ibu Ratna masih terngiang di telinga dan kebenaran telanjang yang baru terungkap terasa perih seperti luka menganga, Tono duduk tak bergerak di lantai. Dia tidak lagi menunjukkan sikap beringas atau gila. Dia hanya meringkuk seperti binatang yang terluka, menunggu pukulan terakhir. Namun, keheningan itu lebih menakutkan dari ribuan makian. Karena di dalamnya terkandung kepasrahan kejam, pengakuan tanpa penyesalan atas kejahatannya. Budi, meskipun dunianya telah runtuh, bertindak, dia bukan lagi pasien lemah yang terbaring di ranjang. Rasa sakitnya telah berubah menjadi kekuatan dingin, menjadi ketegasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia mengeluarkan ponselnya, dan dengan jari gemetar, dengan tegas menekan 1,1,2. Setiap nada sambung yang terdengar dari speaker bagaikan pukulan palu yang menentukan nasib adiknya, dan mengumumkan akhir dari sebuah keluarga. Melihat tindakan kakaknya, kengerian luar biasa melintas di mata kosong Tono. Dia bukan lagi iblis yang menikmati terungkapnya kejahatannya. Dia kembali menjadi penjahat biasa yang gemetar di bawah bayang-bayang hukum. "Kak, apa yang kau lakukan?" tanyanya terbata-bata. Dalam suaranya, kegilaannya lenyap, hanya tersisa ketakutan yang telanjang. "Kau benar-benar mau lapor polisi? Aku ini adikmu, Kak. Kita sedarah. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Kalau kau memenjarakanku, apa yang tersisa dari keluarga ini?" Dia berlari untuk merebut ponsel itu, tetapi Budi mundur. Matanya menatap adiknya dengan dingin, seolah melihat orang asing. "Adik, sedarah, saat kau berpikir untuk membunuh kakakmu dengan tangan ibumu sendiri, saat itu kau telah menodai darah itu, Tono. Kau bukan adikku. Kau monster. Kanker ganas yang menghancurkan semua hal baik di keluarga ini. Dan kanker harus dipotong sebelum membunuh kita semua." Telepon tersambung, dan suara petugas polisi terdengar. Budi mengambil napas dalam-dalam dan dengan tenang dan jelas menjelaskan kejadiannya. "Ya, halo, kantor polisi, saya Budi Santoso. Saya ingin melaporkan percobaan pembunuhan berencana. Pelakunya saat ini ada di rumah saya, dan korbannya adalah saya sendiri. Alamatnya." Setiap kata yang diucapkan Budi bagaikan pisau tak terlihat yang memotong semua jalan keluar Tono. Mendengar kakaknya menyebutkan alamat rumah dengan jelas, Tono tahu segalanya telah berakhir. Saat harapan terakhirnya lenyap, ketakutannya berubah menjadi kegilaan nekat seekor binatang yang terpojok. Dia tidak lagi memohon. Dia menggeram, bangkit dari lantai, dan menerjang ke arah pintu depan. Melarikan diri. Itulah satu-satunya insting yang tersisa di kepalanya. Tapi dia lupa akan kehadiran Ibu Laras. Wanita tua yang tidak pernah dia anggap itu, memutus tali kehidupan terakhirnya. Ibu Laras, yang telah mengantisipasi tindakan ini, dengan cepat berlari dan mengunci pintu dengan gerendel kayu yang berat. Suara tumpul terdengar, seperti suara pintu penjara yang ditutup. "Kau tidak bisa lari. Dasar kau binatang." Suaranya yang biasanya ramah kini sekeras baja. Jalannya terhalang, Tono berbalik seperti harimau yang terperangkap. Matanya merah menyala. Di matanya, tidak ada lagi kakak atau ibu. Yang ada hanyalah musuh-musuh yang telah menghancurkan rencana sempurnanya. Dia menyambar pisau buah dari atas meja,
Pisau yang beberapa jam lalu kugunakan untuk mengupas apel untuk Budi. Bilah tajamnya berkilauan di bawah cahaya remang-remang, mengubah dalang licik yang bersembunyi di kegelapan menjadi penjahat beringas yang haus darah. Minggir. Semuanya minggir. Siapapun yang mendekat, akan kutusuk. Dia mengacungkan pisau di tangannya, menciptakan lingkaran berbahaya. Aku ketakutan, menarik Ibu Laras untuk bersembunyi di belakang Budi. Budi, meskipun kakinya masih gemetar, berdiri tegar, merentangkan kedua tangannya seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Udara di dalam rumah menegang, seperti akan meledak. Satu gerakan salah, satu kata salah, bisa menumpahkan darah. Ibu Ratna, yang sempat pingsan, sadar di tengah suasana neraka ini, kejangnya berhenti, tetapi jiwanya benar-benar hancur. Dia membuka matanya dan menyaksikan pemandangan yang tidak bisa dipercaya. Putra bungsunya yang begitu dia sayangi dan bela, mengacungkan pisau, hendak menyerang putra sulungnya yang baru saja hampir dia bunuh. Dia tidak punya tenaga lagi untuk menangis atau berteriak, hanya air mata penyesalan yang terlambat mengalir di wajahnya yang keriput dan pucat. Tono. Letakkan pisaunya. Nak, pintanya lemah. Diam kau, Biu. Semua ini gara-gara ibu. Tono berbalik cepat, mengarahkan ujung pisaunya pada orang yang telah melahirkannya. Kalau saja ibu tidak selalu membela dia, tidak menganggapku sampah, aku tidak akan jadi begini. Ibu yang membuatku begini, jadi ibu juga harus bertanggung jawab. Kata-katanya adalah belati terakhir yang menembus jantung Ibu Ratna yang sudah hancur berkeping-keping. Dia terdiam karena syok. Di luar, suara sirene mobil polisi semakin mendekat, menandakan akhir dari tragedi ini. Suara keadilan mendekat, tetapi itu juga menjadi pemicu terakhir yang mendorong Tono ke tindakan paling keji dan gila. Dalam keputusasaannya, dia tidak menyerang Budi, sebaliknya, dia mengarahkan ujung pisaunya padaku. Ke titik terlemah di hati kakaknya, satu-satunya kelemahannya. Dia ingin, sekalipun dia mati, meninggalkan luka yang tidak akan pernah sembuh di hati kakaknya yang dia benci. Perempuan jalang. Kau yang merebut segalanya dariku, kakakku, rumahku. Kalau aku mati, kau harus ikut. Dia berlari ke arahku seperti banteng gila. Waktu seolah berhenti, semuanya terjadi begitu cepat. Aku hanya bisa melihat bilah pisau dingin yang berkilat di depan mataku. Aku memejamkan mata erat-erat, apa ini akhir dari segalanya? Santi, awas. Bersamaan dengan jeritan Budi, seseorang menghalangi di depanku. Tapi itu bukan Budi, itu Ibu Laras. Wanita berusia lebih dari 60 tahun itu, di saat antara hidup dan mati, tidak ragu sedikit pun. Dia meraih kursi kayu yang kokoh di dekatnya, dan dengan kekuatan tak terbayangkan yang lahir dari keberanian, menghantam tangan Tono yang memegang pisau. Suara retak tulang yang mengerikan terdengar. Pisau itu terlepas dari tangan Tono, jatuh berdentang di lantai. Pada saat yang sama, pintu didobrak terbuka, dan polisi bersenjata menyerbu masuk. Semuanya diam. Polisi, letakkan senjata. Tono menatap lengannya yang patah dan lunglai dengan tatapan kosong, lalu melihat polisi yang mengepungnya. Keberingasannya lenyap, hanya tersisa rasa sakit dan kekalahan yang telak. Dia ambruk ke lantai seperti boneka yang semua talinya putus. Permainan kejam yang dia rancang berakhir dengan begitu menyedihkan. Polisi dengan cepat meringkusnya dan memborgolnya. Saat diseret keluar, melewati Budi, dia menatap kakaknya dengan pandangan rumit, kebencian, bercampur dengan tatapan seolah memohon sisa-sisa ikatan darah terakhir. Tapi Budi memalingkan wajahnya. Semua ikatan persaudaraan telah hangus terbakar dalam api iri hati yang diciptakan Tono. Kebenaran terakhir terungkap di tengah darah dan air mata. Konspirasi kejam sang adik ipar tidak hanya menghancurkan hidupnya sendiri, tetapi juga meruntuhkan seluruh keluarga. Rumah yang begitu mereka inginkan, kini menjadi TKP yang dingin, menyegel semua tragedi sebuah keluarga yang hancur oleh keserakahan dan iri hati mereka sendiri. Setelah malam yang mengerikan itu, hidup kami terseret dalam pusaran hukum, rumah yang pernah menjadi surga kami, kini menjadi TKP yang dingin, disegel dengan garis polisi. Setiap barang, setiap sudut di rumah itu mengingatkan pada kenangan mengerikan tentang pengkhianatan dan kekerasan. Kami tidak bisa kembali ke sana lagi. Ibu Laras, tanpa ragu, membawa kami ke rumahnya.
Rumahnya yang kecil menjadi tempat perlindungan yang aman bagi jiwa kami yang terluka. Kasus Tono dengan cepat menjadi berita besar di komunitas kami. Sebuah tragedi keluarga yang mengerikan, di mana seorang adik memanfaatkan ibunya untuk meracuni kakaknya sendiri demi harta dan iri hati. Itu adalah pelajaran pahit tentang hilangnya kemanusiaan. Dengan bukti tak terbantahkan rekaman pengakuan, hasil analisis zat beracun, dan kesaksian tabib gadungan yang untungnya selamat kesalahan, Tono sudah jelas bahkan sebelum penyelidikan selesai. 6 bulan kemudian, persidangan digelar. Langit cerah, tetapi hati kami berat. Aku dan Budi berdiri di pengadilan, bukan sebagai penuntut, tetapi sebagai saksi hidup dari sebuah tragedi. Tono, dengan pakaian tahanan yang longgar, berdiri di kursi terdakwa, pucat dan kurus. Kegilaan malam itu sudah tidak ada lagi. Di hatiku, bukannya rasa puas, yang ada hanyalah kesedihan yang tak berujung. Dia telah menghancurkan hidupnya dengan tangannya sendiri. Selama persidangan, dia lebih banyak diam. Baru pada pembelaan terakhirnya dia mengangkat kepala, menatap Budi dengan mata kosong, dan berkata, "Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku tidak mau terlahir sebagai adikmu. Entah itu penyesalan atau kekesalan, tapi dengan itu, semua tragedi berakhir." Pengadilan menjatuhinya hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana. Ibu Ratna, yang menderita stroke dan separuh tubuhnya lumpuh, juga hadir di pengadilan dengan kursi roda. Melihatnya yang dulu begitu kejam dan sombong kini menjadi rapuh dan tak berdaya, hatiku terasa sakit. Dia didakwa atas kelalaian yang menyebabkan kematian, tetapi dengan mempertimbangkan kondisi kesehatannya dan fakta bahwa dia ditipu oleh putranya, dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan masa percobaan. Tapi hukuman yang lebih berat dari hukum adalah rasa bersalah yang harus dia pikul seumur hidupnya. Dia dikirim ke sebuah panti sosial untuk menghabiskan sisa hidupnya dalam kesepian dan penyesalan yang terlambat. Pada hari keadilan ditegakkan, kami akhirnya merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Aku dan Budi keluar dari gedung pengadilan, bergandengan tangan erat. Sinar matahari sore itu begitu hangat dan menyilaukan, seolah membersihkan segalanya. Badai paling mengerikan dalam hidup kami akhirnya berlalu. Kesehatan Budi benar-benar mengalami keajaiban. Setelah terbebas dari racun yang disuntikan setiap hari dan tekanan mental yang luar biasa, dengan perawatan sepenuh hatiku dan terapi rehabilitasi modern, tubuhnya pulih dengan sangat menakjubkan. Meskipun belum bisa berlari atau melakukan pekerjaan berat seperti dulu, dia sudah bisa berjalan hampir normal. Yang terpenting, semangatnya menjadi lebih positif dan kuat dari sebelumnya. Kami menjual rumah lama yang penuh dengan mimpi buruk masa lalu. Kami tidak meninggalkan apapun kecuali barang-barang peninggalan orang tuaku. Kami ingin memulai yang benar-benar baru. Dengan uang itu, kami membeli sebuah apartemen cantik di kota pesisir yang tenang, ratusan kilometer jauhnya. Kami ingin meninggalkan segalanya, Ibu Laras. Setelah semua urusan selesai, juga membuat keputusan yang mengejutkan. Dia menjual rumahnya di lingkungan tempat dia tinggal selama hampir 20 tahun, dan pindah ke apartemen tepat di bawah kami. Katanya, di usia tua, dia lebih membutuhkan kehangatan keluarga daripada rumah yang luas, dan kami adalah keluarga pilihannya. Sebuah keluarga baru yang terbentuk bukan karena ikatan darah, tetapi karena cinta, kepedulian, dan keberanian melewati badai bersama. Kehidupan baru kami berjalan dengan tenang dan manis. Aku membuka sebuah galeri kecil, mewujudkan mimpiku sekaligus membantu perekonomian kami. Budi mulai menulis novel. Dia bilang ingin mencatat kisah hidupnya, bukan untuk memamerkan tragedi, tetapi sebagai peringatan akan kekuatan destruktif dari iri hati, dan sebagai pujian atas pengorbanan dalam diam dan nilai-nilai kemanusiaan. Suatu sore yang berangin, kami bertiga berjalan-jalan di pantai. Budi masih sedikit terpincang-pincang, tetapi tangannya menggenggam tanganku erat. Ibu Laras berjalan di samping kami dengan senyum ramah. Melihat ombak yang tak henti-hentinya datang dan menghapus jejak kaki kami di pasir, hatiku terasa sangat damai. Sekelam apapun masa lalu, seperti jejak kaki itu, ia akan terhapus oleh waktu dan ombak, hanya menyisakan hamparan pasir rata yang siap untuk langkah-langkah baru. Santi. Budi tiba-tiba berhenti dan menatapku. Matanya berkilau dalam dan tulus di bawah cahaya senja. Terima kasih, karena tidak pernah meninggalkanku, bahkan di saat-saat tergelap ketika aku sendiri ingin menyerah pada diriku.
Aku tersenyum dengan air mata bahagia. Aku menggeleng dan menggenggam tangannya lebih erat. Aku juga terima kasih, Mas, karena tidak menyerah pada takdir dan terus berjuang. Karena kembali dari ambang kematian untuk melindungiku. Kami telah melewati badai bersama, menghadapi jurang pengkhianatan. Rasa sakit itu tidak akan hilang, ia akan menjadi bekas luka abadi di hati kami. Tetapi justru bekas luka itulah yang membuat kami menyadari betapa berharganya cinta sejati, keyakinan, dan kepercayaan. Kami belajar bahwa keluarga tidak selalu tentang ikatan darah, tetapi tentang orang-orang yang ada di sisimu saat seluruh dunia membelakangimu. Menatap cakrawala di mana langit dan laut memerah, aku tahu, besok pagi yang baru akan tiba, dan kami akan berjalan bergandengan tangan menuju cahaya itu. Kehidupan kami, yang terlahir kembali dari abu pengkhianatan, baru saja dimulai. Monolog penutup dari narator. Para pemirsa sekalian, kita baru saja menyaksikan perjalanan pahit Santi dan akhir yang tuntas dari kisahnya. Dari cerita ini, saya telah merangkum pelajaran-pelajaran mendalam yang patut kita renungkan. Ini bukan sekadar cerita, melainkan cermin besar di mana kita masing-masing dapat merefleksikan kehidupan, hubungan, dan nilai-nilai yang kita kejar. Sebelum memulai, satu hal penting yang perlu saya sampaikan. Kisah yang baru saja Anda dengar adalah fiksi yang dibuat untuk menyampaikan pesan edukatif dan kemanusiaan. Jika ada kesamaan dengan tokoh atau peristiwa nyata, itu murni kebetulan. Kami tidak bermaksud untuk menuduh atau menghakimi siapapun, melainkan berharap melalui kisah ini, kita semua dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kehidupan. Ketika tirai tragedi ditutup, keadilan ditegakkan, dan para pelaku kejahatan mendapatkan ganjarannya, yang tersisa di hati kita, bukanlah sekadar rasa lega atau kepuasan. Lebih dalam dari itu, ada keheningan yang nyaris setara dengan kengerian. Karena kejahatan itu tidak dilakukan oleh orang asing yang kita baca di koran, melainkan bersemi dari dalam hubungan yang paling sakral dan kokoh, seperti kasih ibu atau ikatan persaudaraan. Kisah Santi dan Budi bukanlah dongeng bahagia, melainkan perjalanan melintasi neraka dunia manusia, di mana batas antara cinta dan benci, hidup dan mati, setipis benang. Dan justru di dalam perjalanan darah dan air mata inilah kita dapat menemukan pelajaran-pelajaran berharga yang bisa menerangi jalan yang sedang kita tempuh. Pelajaran pertama dan yang paling menyakitkan adalah kesadaran akan kekuatan destruktif dari keserakahan dan iri hati. Tono tidak terlahir sebagai iblis. Dia adalah hasil dari keracunan racun bernama iri hati yang berlangsung lama. Dia tumbuh dengan perasaan bahwa di mata ibunya, dia selalu menjadi yang nomor 2, seorang pecundang. Iri hati itu bagaikan benih gulma beracun, awalnya hanya pikiran sepele, perbandingan yang tidak berarti, tetapi bukannya dicabut, ia malah disirami setiap hari dengan rasa minder, ketidakadilan, dan keserakahan yang tak berujung. Perlahan, ia mengakar kuat di dalam jiwa, membuatnya tidak lagi bersyukur atas apa yang dimiliki, melainkan hanya melihat apa yang tidak ia miliki. Dia tidak melihat ikatan persaudaraan, tidak melihat pengorbanan kakak iparnya. Yang dia lihat hanyalah rumah dan harta yang menurutnya seharusnya menjadi haknya. Keserakahan melumpuhkan akal sehat, dan iri hati membunuh kemanusiaan. Berapa banyak dari kita yang bisa dengan percaya diri mengatakan tidak pernah merasakan iri hati dalam hidup? Kisah Tono adalah peringatan keras bagi kita. Waspadalah terhadap kanker ganas bernama iri hati. Belajarlah untuk menjadikan kekaguman pada orang lain sebagai motivasi untuk maju, bukan sebagai racun yang menggerogoti jiwa. Karena saat Anda sibuk memandangi kebun orang lain dengan iri, Anda akan lupa merawat kebun sendiri hingga hanya ditumbuhi ilalang. Kebahagiaan tidak datang dari memiliki apa yang orang lain miliki, tetapi dari menghargai dan merawat apa yang menjadi milik Anda. Sementara itu, tokoh Ibu Ratna memberikan kita pelajaran mendalam lainnya. Tragedi yang lahir dari kebodohan dan cinta buta. Apakah dia mencintai putranya? Mungkin saja, tetapi cintanya dikendalikan bukan oleh kebijaksanaan dan keadilan, melainkan oleh tahayul, obsesi kuno pada cucu, dan pilih kasih yang kejam. Dia memanjakan semua kesalahan putra bungsunya, dan menganggap putra sulungnya hanya sebagai alat untuk melanjutkan keturunan. Cinta buta itulah yang menjadikannya alat yang sempurna bagi penjahat. Dengan keyakinan naif bahwa dia sedang melakukan hal yang benar, dia memberikan racun pada putranya dengan tangannya sendiri. Ini adalah peringatan bagi semua orang tua,
mencintai anak adalah naluri, tetapi mencintai dengan benar adalah kebijaksanaan dan seni. Cinta tanpa pertimbangan bisa menjadi racun yang menghancurkan tidak hanya anak, tetapi juga diri sendiri. Jangan pernah membenarkan kesalahan, jangan pilih kasih secara tidak adil, dan jangan biarkan tahayul mengaburkan akal sehat. Alih-alih menanamkan benih ketergantungan, iri hati, dan keserakahan pada anak, ajarkan mereka rasa syukur, kerja keras, dan pentingnya keluarga. Namun, kisah ini bukan hanya dakwaan terhadap kejahatan, tetapi juga lagu pujian yang indah tentang cinta, ketabahan, dan kekuatan aliansi yang tak terduga. Santi, sang istri yang setia, melambangkan kekuatan luar biasa dalam diam yang disebut kesabaran. Selama setahun, dia menanggung penderitaan fisik dan mental di tengah neraka. Kekuatannya bukan berasal dari perlawanan yang keras, melainkan dari ketekunan yang lahir dari cinta tanpa syarat pada suaminya. Dia tidak hancur, dia mengubah penderitaan menjadi kekuatan harapan dan perawatan. Dan bahkan saat menghadapi pengkhianatan yang paling parah, dia tidak kehilangan kebaikan terakhirnya dengan memberikan pertolongan pertama pada ibu mertua yang telah mencelakainya. Kekuatan Santi mengajarkan kita bahwa ketabahan tidak selalu berarti melawan. Terkadang, ketabahan sejati adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah didorong jatuh oleh ombak kehidupan, untuk tidak membiarkan percikan api cinta padam di tengah badai kekejaman. Dan di malam yang paling gelap, cahaya muncul dari tempat yang tak terduga. Dari suami yang tampak tak berdaya dan tetangga yang tampak acuh tak acuh. Budi terkurung dalam tubuh yang sakit, tetapi kecerdasan dan tekadnya tidak patah. Dia menggunakan ketidakberdayaannya sebagai kamuflase sempurna untuk mengamati, merencanakan, dan membalikan keadaan. Dia mengajarkan kita bahwa bahkan saat terpojok, kita masih memiliki senjata terakhir, kebijaksanaan dan keinginan untuk bertahan hidup. Jangan pernah menyerah pada takdir. Karena di dalam krisis ada peluang, dan di dalam kelemahan bisa tersembunyi kekuatan yang paling luar biasa. Dan tetangga, Ibu Laras, adalah pesan terindah dari kisah ini. Dia melambangkan kebaikan tanpa pamrih, keberanian orang biasa dalam melawan kejahatan. Dia tidak punya ikatan darah, tidak punya kewajiban untuk membantu, tetapi dia memilih untuk bertindak karena nuraninya tidak bisa dia melihat ketidakadilan. Ibu Laras mengingatkan kita bahwa keluarga tidak selalu didefinisikan oleh darah. Terkadang, orang asing bisa menjadi keluarga yang paling berharga, yang mengulurkan tangan saat seluruh dunia membelakangimu. Keluarga yang kita pilih terkadang bisa lebih penting dan kokoh daripada keluarga tempat kita dilahirkan. Jadi, hiduplah dengan baik, dan bukalah hati untuk orang-orang di sekitarmu. Jadilah tetangga yang baik, teman yang baik. Karena Anda tidak pernah tahu, siapa yang akan menjadi sekutu Anda dalam hidup, yang akan menyelamatkan Anda di saat-saat tergelap. Lalu, bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran-pelajaran berharga ini dalam hidup kita? Pertama, belajarlah untuk membangun benteng pertahanan untuk melindungi diri sendiri, baik secara finansial maupun emosional. Kepercayaan buta Santi hampir membunuh dirinya dan suaminya. Transparansi harta benda dalam hubungan keluarga bukanlah perhitungan, melainkan rasa hormat dan cara terbaik untuk mencegah konflik yang tidak perlu di masa depan. Cinta memang tak ternilai, tetapi harta harus selalu jelas. Jangan takut untuk berbicara terus terang tentang uang, kepemilikan, dan tanggung jawab. Kejelasan sejak awal adalah vaksin terbaik untuk mencegah virus keserakahan. Kedua, percaya pada intuisi Anda dan belajar mengenali tanda-tanda bahaya. Selama setahun, Santi menahan makian ibu mertuanya dan tuntutan adik iparnya. Dia menipu dirinya sendiri dengan berpikir mereka hanya khawatir, mengabaikan tanda-tanda itu, padahal, ketidaksopanan kecil adalah gejala awal dari kepribadian yang beracun. Intuisi kita seringkali sangat tajam. Jika suatu hubungan terus-menerus membuat Anda lelah, merasa diremehkan, dan dimanfaatkan, itulah tanda bahaya. Jangan pernah mengabaikannya. Dibutuhkan keberanian untuk menghadapi kebenaran, meskipun menyakitkan, daripada tenggelam dalam kubangan racun. Terakhir, dan yang paling penting, percaya pada kekuatan untuk memulai kembali. Kisah ini tidak berakhir dengan penghukuman orang jahat, tetapi dengan Santi dan Budi menemukan kehidupan baru yang damai dan bahagia. Mereka menjual rumah lama untuk melepaskan masa lalu dan melangkah maju. Ini menunjukkan bahwa seberapapun mengerikan tragedi yang kita alami,
Kita selalu punya hak untuk memulai kembali, hak untuk meninggalkan lingkungan yang beracun, memutus hubungan yang sudah membusuk, dan membangun kembali hidup di atas fondasi baru yaitu cinta dan rasa hormat. Kebahagiaan bukanlah tentang tidak pernah jatuh, melainkan memiliki keberanian untuk bangkit setiap kali jatuh. Abu kemarin bisa menjadi tanah subur untuk bunga esok hari. Kisah Santi dan Budi memang ekstrem, tetapi pelajarannya sangat dekat dengan kehidupan kita. Ia mengajarkan kewaspadaan terhadap hati manusia, sekaligus kepercayaan pada kebaikan. Ia menunjukkan sisi gelap dari keegoisan dan cahaya cemerlang dari pengorbanan secara bersamaan. Ia mengingatkan kita bahwa dalam pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, terkadang kita tidak butuh pahlawan super. Cukup dengan seorang suami yang bijaksana, seorang istri yang tegar, dan seorang tetangga yang berani. Semoga melalui kisah ini, Anda mendapatkan kekuatan untuk menghadapi kesulitan hidup, kebijaksanaan untuk menjauhi hubungan yang beracun, dan keyakinan pada hal-hal baik yang selalu ada di sekitar kita. Jika cerita ini bermakna, jika ia memberikan sedikit gema di hati Anda, silakan tekan tombol suka, bagikan dengan orang-orang yang Anda sayangi, dan berlangganan saluran kami, Masa Tua yang Tenang. Setiap dukungan Anda adalah kekuatan besar bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah hidup yang lebih jujur dan berharga. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.